di hidupku, sungguh indahnya kasih-Mu. Ku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau lawat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di live streaming ini. Apapun keberadaan kami, lawat kami, berikan kami hati yang selalu mengucap syukur kepadamu. Beracaralah Roh Kudus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Has menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Kakak Estina. Terima kasih sudah share live-nya. Ya mungkin engkau saat ini belum merasakan, mungkin engkau belum melihat bagaimana indahnya kasih Tuhan. Tetapi biarlah kita mau menjadikan kesukaan kita adalah Tuhan. Ketika Tuhan menjadi pusat dari kebahagiaan kita, kesukaan kita, maka percayalah engkau juga bisa menyanyikan pujian ini ya. Ku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Habis hujan. Roh Kudus, kiranya jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, jamah dengan kasih-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di sini bisa merasakan kasih-Mu, Roh Kudus. Mari Engkau lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Lawat dengan kasih-Mu mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang khawatir, yang sedang cemas saat ini. Kasih Tuhan menjamah-Mu, mengusir semua kekhawatiran, kecemasan dalam hidup-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sedang susah,
yang sedang bingung untuk bayar hutang. Roh Kudus jamah, 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 jamah. Semua roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar. Kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan ya, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita menaikkan pujian. Pujian ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dan selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti semua keadaanmu. Mari apapun keadaan kita, kita mau menaikkan doa-doa kita kepadanya. Kita mau menyerahkan semua persoalan hidup kita kepadanya. Karena Dia setia, Dia adalah Bapa yang baik. Bapa kasihnya, Dia tak pernah
lepaskan tangan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tahu semua kebutuhanku, kebutuhanmu juga Dia peduli. Segala beban hidupmu, Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami percaya Engkau terlebih tahu segala keberadaan kami. Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang peduli, Engkau yang mengasihi setiap kami. Seringkali malah kami yang tidak peduli akan suara firman-Mu, sehingga kami jatuh di dalam begitu banyak penderitaan. Ampuni kami Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Kau yang ambil alih, taruh setiap perkataan di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan kiranya Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Jamah semuanya. Jamah semua anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Terangi dengan kebenaran firman-Mu, segala kuasa-kuasa yang menghalangi anak-anak-Mu untuk boleh mendengar dan mengerti firman-Mu saat ini. Saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita kembali mau sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Bu Hesti, Pak Michael, Ibu Farida, Kakak Estina, Kak Joni, dan semuanya yang sudah mau bangun pagi-pagi. Kakak Maidalena yang setia ya, mau bangun pagi-pagi untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Padahal sekarang itu Sabtu pagi ya. Hari Sabtu itu enaknya untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan ya, Kakak Maidalena, Ibu Evi Lampus, Kakak Mona, Kakak Syane, dan semuanya. Ya, bagi orang dunia enaknya untuk apa? Tidur. Ya, tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Saya sebetulnya ya nanya sama Tuhan, Tuhan saya harus ngomong apa buat Bapak Ibu semua. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan menyingkapkan banyak hal. Saya merasa hati saya hancur melihat begitu banyak anak-anak Tuhan hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam penderitaan. Saya percaya ini bukan hati saya, tetapi hatinya Tuhan. Ketika begitu melihat ya anak-anak Tuhan, Tuhan itu suka kasih saya dikasih tahu gitu kalau ngelihat. Misalnya Bapak Ibu itu saya bisa tahu kalau misalnya Bapak Ibu lagi susah, kalau misalnya tiap hari nangis, itu saya dikasih tahu sama Tuhan. Jadi hati saya juga ikutan hancur gitu. Saya percaya itu adalah hati Bapa kita untuk Bapak Ibu semua ya. Oleh sebab itu makanya firman Tuhan katakan, my people are destroyed for the lack of knowledge. Maksudnya apa? Umatku binasa karena mereka tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi seringkali ya kita ini mengalami kesusahan, mengalami penderitaan bukan karena Tuhan gak baik,
Tetapi karena kita yang gak kenal kebenaran firman Tuhan, jadi kita yang menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam berbagai macam penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, bahkan kemiskinan. Ya, itu karena lack of knowledge, karena kurang pengetahuan akan kebenaran, kurang pengetahuan pengenalan kita akan Tuhan. Oke, sebelum mulai ya, Bapak Ibu boleh bantu saya. Kita tap-tap layar, kita share ya, supaya kebenaran firman Tuhan ini ya, bukan hanya kita-kita yang ngerti, yang setiap hari ada di live streaming ini, tetapi semua orang bisa ngerti, supaya mereka semua dibebaskan dari berbagai macam penderitaan. Oke, saya mau cari musik yang enak sebelumnya ya. Bapak Ibu boleh bantu share sambil saya cari musik yang enak. Oke. Ya, saya mau share sebetulnya tentang keuangan. Oke, seperti yang saya janjikan ya. Mari kita lihat dari 2 Raja-Raja 4. Ini adalah mukjizat keuangan. Ya. 2 Raja-Raja 4, mari kita belajar sama-sama. 2 Raja-Raja 4 dari mulai ayat 1. Kita mau sama-sama belajar ya. Minyak seorang janda. Saya mulai bacakan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah mukjizat penyediaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang lagi bergumul mengenai ekonomimu, mengenai terlilit oleh hutang lah ya, karena seringkali saya perhatikan karena engkau stres ya, karena engkau cemas, karena engkau overthinking, over worry, over ketakutan ya, over itu berlebihan, ketakutan, kecemasan berlebihan, karena engkau stres berlebihan ya, karena engkau mungkin dikejar-kejar hutang. Jadi efeknya apa? Jadi efeknya sakit, tubuhnya sakit ya, mengalami sakit penyakit. Oke, jadi sumber masalahnya banyak yang mengalami, saya merasakan banyak yang sedang mengalami krisis keuangan, krisis penyediaan. Mari kita mau belajar dari sini. Saya bacakan ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi ceritanya begini ya, latar belakang perikop yang kita baca ini adalah kita mengetahui bahwa Elisa itu adalah nabi, dan sama halnya seperti zaman sekarang ya, zaman dulu juga sama. Nabi Elisa ini mengajar banyak nabi-nabi di bawahnya ya. Dan salah seorang nabi di bawahnya itu meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan hutang ya. Oke, kembali kita baca ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, mungkin saat ini engkau ada dalam situasi ini. Engkau mungkin sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Ya, inilah firman Tuhan bagi engkau ya. Ya, bagi kita semua, kita juga mau belajar ya, bukan hanya saja bagi yang sedang terlilit oleh hutang, tetapi prinsip kebenaran firman Tuhan ini juga bagi kita yang tidak berhutang. Oke, saya lanjutkan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah padaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ya, saya mau berhenti sampai di sini dulu ya.
ayat kedua dulu. Nah, seringkali Bapak Ibu, engkau yang sedang dikejar hutang, atau engkau yang sedang dalam krisis moneter atau krisis keuangan ya, mungkin engkau juga sama seperti janda ini ya. Nabi Elisa bertanya kepadanya, apa yang kau punya? Seringkali kita berkata, kita nggak punya apa-apa. Ya, seringkali kita memandang rendah apa yang kita miliki, ya kan? Seringkali kita berkata bahwa saya nggak pintar apa-apa, saya nggak punya skill apa-apa, ya saya nggak punya. Bapak Ibu, jangan perhatikan komentar-komentar yang jelek ya. Fokus dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, biarkan saja orang yang berkomentar. Kita tetap fokus sama firman. Oke, kembali lagi ya. Jadi di sini dikatakan Nabi Elisa bertanya, apa yang kau punya? Ya, seringkali kita kalau mau usaha atau mau kerja ya, kita seringkali berpikir bahwa apa yang saya punya itu nggak ada apa-apanya. Apa yang saya miliki ini saya nggak bisa apa-apa. Saya mungkin masak juga pas-pasan. Mungkin mau jualan apa, jualan makanan, masak pas-pasan misal. Atau mungkin engkau mau dagang apa gitu ya. Saya nggak pinter dagang misal. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar, kita jangan memandang memandang remeh apa yang kita punya. Mungkin mohon maaf sebentar ya. Oke, mohon maaf sebentar ya. Ya, mungkin apa yang kita miliki itu kecil, seolah-olah kecil di mata kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai apa yang kecil di matamu itu ya, untuk menolongmu, untuk perbuatan-perbuatan besar. Karena Tuhan itu sebetulnya nggak butuh kepintaranmu. Tuhan itu nggak butuh, maksudnya gimana gitu ya. Itu yang kita butuhkan kan, kepintaran kita, kebisaannya kita, modal yang besar kan untuk usaha. Tetapi bagi Tuhan tidak butuh semuanya itu. Tuhan hanya butuh ketaatanmu, kepercayaanmu, imanmu ya. Itu yang Tuhan butuhkan. Oke, kita lanjut. Oke, sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu berpikir ya. Bapak Ibu tahu nggak apa yang salah dari ayat firman Tuhan ini? Bukan ayat firman Tuhan yang salah ya, maksudnya ada sesuatu yang janggal. Tahu nggak Bapak Ibu, mari kita sama-sama mau berpikir. Ya, kalau baca firman Tuhan jangan baca begitu aja lewat, jadi kita nggak ngerti, jadi kita nggak memahami firman Tuhan. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu mau melihat ada sesuatu yang janggal dalam firman Tuhan ini. Dikatakan apa? Hambamu, suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, bukan? Ya kan? Takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau belajar firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan. Bahkan sampai anak cucunya tidak akan meminta-minta janji firman Tuhan di Mazmur 37, bukan? Bukan? Ayo, apa saya hanya talking to myself, alias hanya berbicara pada diri saya sendiri. Yang paham apa yang saya maksudkan, ketik amin. Berarti sesuatu ada yang janggal kan? Ya, dan apalagi yang janggal, Bapak Ibu, apalagi yang janggal? Tahu nggak Bapak Ibu, kalau namanya nabi ya, nabi itu bisa dengar suara Tuhan. Mungkin nggak sih
seorang nabi ya sampai nggak ada makan gitu, sampai anak-anaknya harus diambil oleh orang lain karena ngutang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mungkin apa enggak seharusnya? Ayo, yang bilang mungkin tulis di komentar mungkin. Yang bilang nggak mungkin tulis di komentar juga nggak mungkin. Jadi saya tahu apakah saya hanya berbicara pada diri saya sendiri ataukah Bapak Ibu mudeng ya apa yang saya ngomongkan ya. Nggak usah pedulikan komen-komen yang negatif, nggak apa-apa komen-komen yang negatif itu buat bikin seru gitu ya. Oke, ada yang bilang mungkin, ada yang bilang nggak mungkin. Oke, sekarang ya mari kita lihat. Masih ingat bagaimana Nabi Elia? Nabi Elia lagi zaman kelaparan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memerintahkan dia pergi ke sungai Kerit. Di tepi sungai Kerit Tuhan memberikan makanan hanya dengan lewat burung. Coba, orang yang dekat sama Tuhan, yang bisa dengar suara Tuhan, sekarang saya tanya, mungkin gak sih kalau dia bisa dengar suara Tuhan, dia sampai mati kelaparan? Sekarang saya tanya lagi, ayo. Ya, Nabi Elisa ini ya, waktu salah seorang anak didiknya nggak sengaja menjatuhkan kapak ke dalam sungai. Nah, apa yang Nabi Elisa lakukan? Nabi Elisa kasih tahu bagaimana caranya supaya kapak itu bisa diambil kembali. Ya, berarti ya saya mau ajak Bapak Ibu sama-sama berpikir, kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Di sini bukan saya lebih pintar gitu ya. Saya senang mengajak Bapak Ibu berpikir. Saya nggak suka mendikte Bapak Ibu, saya suka ngajak Bapak Ibu berpikir. Nah, Nabi Elisa yang seperti ini, mungkin nggak sih dia sampai kelaparan? Masih ingat waktu zaman di mana ada anak-anak didiknya yang masak makanan dan ternyata makanan itu racun. Dia mengambil umbi-umbi di hutan, ternyata racun. Jadi apa yang Nabi Elisa lakukan? Dia menaruh bubuk ya, kalau nggak salah saya lupa, di dalam di dalam pot itu bahasa Indonesia apa, panci, sehingga itu bisa dimakan. Jadi orang yang seperti ini, apakah mungkin dia bisa kelaparan? Ya, kalau dia bisa mendengar suara Tuhan, ya namanya juga nabi, betul. Nabi itu ya, ya dekat sama Tuhan kan, dengeran suara Tuhan. Mungkin nggak bisa kelaparan, saya tanya. Dan kalau janji firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu anak cucunya tidak mungkin sampai kelaparan. Ya, tidak mungkin sampai meminta-minta roti. Dia akan bahkan dikatakan bukan akan diberkati, tetapi akan menjadi berkat. Bahkan menjadi berkat itu di atas diberkati ya. Kalau diberkati cuma diberkati doang, tetapi menjadi berkat. Jadi mungkin gak kelaparan. Dia 100 Ibu Hesti, burung di udara saja Tuhan pelihara. Tidak mungkin Bu Evi ya. Kakak Estina udah canggih-canggih semuanya, udah pinter-pinter. Kakak Henny Pink, selamat pagi ya. Kakak Orlan, terima kasih. Kakak Estina ya, Kak Bu Evi Lampus, semuanya sudah canggih-canggih. Jadi nggak mungkin sampai kelaparan ya. Orang dia bisa dengar suara Tuhan. Nah, apa yang salah dengan muridnya Nabi Elisa ini? Kenapa dia sampai punya hutang, udah mati, punya hutang pula, meninggalkan istri dan anak-anaknya ya. Jadi ada yang janggal bahasa Indonesianya ya. Ganjil atau janggal. Oke, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Ayat ketiga ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah
ayat kedua udah ya, kita baca ayat ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya ya, Nabi Elisa sedang mengajarkan satu prinsip kepada kita. Ya, apa yang salah dengan hambanya ini, maksudnya muridnya Nabi Elisa ini, ya mungkin seringkali terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita ya ikut Tuhan, kita sudah lahir baru sama seperti muridnya Nabi Elisa ini, bahkan jadi murid seorang nabi yang luar biasa gitu ya. Tetapi selama kita tidak melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan, selama kita tidak hidup di jalan kebenaran firman Tuhan, siapapun kita, walaupun kita sudah lahir baru, walaupun kita punya guru yang hebat kayak Nabi Elisa gitu ya, yang bisa mendengar suara Tuhan, ya kan? Kalau mendengar suara Tuhan, mungkin gak sih kita sampai gak punya duit bayar utang? Gak mungkin. Kita tinggal nanya sama Tuhan, nanya sama Bapa di surga. Bapa di surga, saya punya utang, gimana cara bayarnya? Jadi apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan yang akan ngasih tahu gimana cara bayarnya. Setuju gak sih apa yang saya katakan masuk akal, atau saya hanya berkata sama diri sendiri? Saya ini ngajak Bapak Ibu semua sama-sama berpikir. Ya kan? Tinggal ngomong, tinggal nanya sama Tuhan. Tuhan tinggal kasih tahu kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Sama halnya seperti si Nabi Elia itu kan. Nggak mungkin. Dia bahkan disuruh sama Tuhan, Nabi Elia itu ya, setelah sungai Keritnya itu kering. Apa yang dia suruh? Dia suruh pergi ke seorang janda miskin, aku sudah perintahkan untuk memberi engkau makan. Jadi Bapak Ibu ya, ini adalah satu prinsip kebenaran. Seringkali kita menjadi anak Tuhan, tetapi kita lupa untuk melakukan kebenaran Tuhan, atau kita lupa berjalan di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang dunia alami kita juga alami. Maksudnya apa? Yang dunia alami itu, dunia mengalami kebinasaan, kita juga mengalami kebinasaan. Dunia yang terlilit oleh hutang, kita juga terlilit oleh hutang. Dunia yang bingung jalannya bagaimana untuk membayar hutang, kita juga sama ikutan bingung. Kenapa? Karena kita, ya itu dia, karena kita mungkin tidak mengerti kebenaran firman dan tidak melakukan kebenaran firman. Nah, kebenaran firmannya itu apa? Saya mau sama-sama mengajak Bapak Ibu melihat, ini adalah satu prinsip ya, tentang bejana dan tentang minyak. Maksudnya itu apa sih? Bapak Ibu ada yang nangkep gak maksudnya? Ya, minyak itu bisa melambangkan kasih ya, kasih Tuhan, bisa melambangkan berkat Tuhan. Ya, selama ini mungkin saya tidak menghakimi ya, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada saya, dan bagaimana saya keluar dari hutang
piutang saya yang begitu besar gitu ya. Nanti saya share, saya pernah share tapi saya akan share lagi. Ya, ini adalah satu prinsip bagaimana simbol kasih kita, simbol berkat kita. Kalau si perempuan ini, si janda ini hanya punya satu bejana, yakni bejana hati, atau bejana itu bisa melambangkan hati kita, kehidupan kita ya. Kalau dia hanya punya bejana untuk dirinya sendiri, maka apa yang terjadi? Minyak itu hanya mengisi bejana milik dirinya sendiri, betul? Dan setelah penuh, maka apa yang terjadi? Minyak itu akan berhenti. Minyak ini bisa melambangkan berkat Tuhan. Demikian pula berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, bukannya Tuhan yang berhenti menyuplai berkatnya, bukannya Tuhan yang berhenti mencurahkan berkatnya, tetapi kapasitas kita itu hanya cukup untuk diri kita sendiri. Kita tidak punya hati, mindset, pikiran untuk memberkati orang lain. Kita hanya berpikir hanya untuk diri sendiri. Maka kalau kapasitasmu hanya untuk dirimu sendiri, ya berkatnya hanya cukup untuk dirimu sendiri. Bahkan kurang ya. Karena kalau keinginanmu itu sama seperti dunia, keinginan apa yang sama seperti dunia? Keinginan daging, keangkuhan hidup, ya keinginan mata. Maka kita juga akan lenyap sama seperti dunia, karena dunia dengan keinginannya ini sedang lenyap. Tetapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, mereka akan hidup sampai selama-lamanya. Demikian pula dengan kita. Kalau kita mau menjadikan hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan, saluran berkat. Kita ini ya seringkali ada orang yang ngomong begini sama saya. Saya sih nggak minta banyak sih sama Tuhan. Saya sih nggak pengen jadi kaya sampai gimana gitu. Saya cuma kepengen cukup untuk diri saya sendiri, cukup untuk makan saya, untuk anak-anak saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya. Kalau menurut saya sih itu selfish ya. Mungkin ya, menurut saya itu selfish itu bahasa Indonesianya apa? Mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena yang ada di pikiran itu hanya dirinya sendiri, keluarganya, masa depan anak-anaknya, udah berhenti. Ya egois. Terima kasih Kakak Meliana. Tetapi selama engkau mau menjadi berkat, maka berkat Tuhan juga tidak akan berhenti. Sama seperti si janda ini ya, janda ini yang disuruh pinjam semua bejana-bejana tetangga-tetanggamu. Maksudnya apa? Ya kamu jangan berpikir hanya dirimu sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, ketika bejananya habis, maka suplai minyaknya itu berhenti. Ya saya mau kasih kesaksian. Saya pernah kasih kesaksian, mungkin Bapak Ibu bosen ya yang tiap hari ngedengar kesaksian saya. Tapi inilah yang terjadi ketika saya itu ya, ketika saya down, ketika bisnis saya bankrupt, apa yang Tuhan lakukan? Saya masih punya uang sebetulnya untuk membangun kembali bisnis saya. Ya nggak perlu modal terlalu banyak lah, namanya kalau diberkati kan nggak perlu modal terlalu banyak. Modal sedikit pun seharusnya bisa bagi saya untuk membangun kembali bisnis saya. Seharusnya. Tetapi apa yang Tuhan suruh lakukan? Tuhan suruh saya beri uang itu ya. Tuhan itu kalau suruh saya memberi itu ya, bukan rasa-rasaan alias belas kasihan, saya merasa kasihan saya harus ngasih sama orang itu. Enggak. Waktu awal-awal ya Tuhan nge-train saya itu, Tuhan kasih jelas orangnya siapa, angkanya jumlahnya berapa ya. Tuhan bisa kasih sejelas itu. Jadi kalau udah dikasih tahu sejelas itu, saya nggak bisa kan, kalau mau nolak
feeling guilty terus kan, merasa bersalah terus kan kalau mau nolak. Paling saya nunda-nunda gitu, kalau Tuhan udah suruh saya mungkin nunda-nunda, besok lagi sampai sayanya merasa sangat bersalah, akhirnya saya ngasih. Dan begitulah sampai akhirnya uang saya habis semua dikasihin. Bahkan uang yang, tahu kan kalau ibu-ibu suka sembunyi uang yang disayang-sayang gitu ya, yang yang disembunyikan di mana gitu ya, uang simpenan mana lah, uang simpenan situ, semuanya habis karena Tuhan suruh kasih. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ya, Tuhan itu caranya luar biasa. Tuhan bisa kirim orang yang saya nggak sangka-sangka ya, yang ajubile bisa ngelunasin hutang-hutang yang jumlahnya luar biasa besar gitu ya, yang jauh lebih besar daripada uang yang saya kasih-kasih gitu ya. Jadi caranya Tuhan itu luar biasa. Ya kalau mau ngomong soal keuangan itu sebetulnya banyak sekali ya yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Tetapi saya mau cut short, maksudnya mau persingkat saja. Saya mau mengajarkan Bapak Ibu satu prinsip kebenaran firman Tuhan ya. Bahwa bukan Tuhan yang berhenti menyuplai ya. Kita itu harus mengerti bahwa Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya, hukum-hukum kerajaan Allah. Kalau engkau ikut hukum-hukum dunia, ya, hukum dunia apa sih? Hemat pangkal kaya. Ya kan, hukum dunia itu kan. Ya nggak berarti Bapak Ibu nggak boleh berhemat. Kita harus bijak juga, jangan ikut-ikutan saya ya, langsung asal memberi gitu, jangan. Saya juga kan memberikan asal, maksudnya saya memberi berdasarkan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan suruh memberi ya saya memberi gitu. Maksud saya kita harus bijak. Maksud saya itu ya, jangan karena bicara bilang beri, ayo beri semua. Nanti ujung-ujungnya engkau nangis, engkau gak punya apa-apa, ntar engkau nyalahin saya lagi. Jangan begitu ya. Ya, tanya sama Tuhan, ya. Dengar-dengaran suara Tuhan, maka engkau tidak akan mungkin tersesat. Sama seperti Nabi Elisa, sama seperti Nabi Elia. Mungkin gak sih mereka mati kelaparan? Gak mungkin lah ya. Tinggal tanya sama Tuhan. Mereka bisa dengar suara Tuhan. Tetapi satu prinsip kebenaran firman Tuhan adalah kita mau hidup menjadi berkat. Jangan cuman ya hemat pangkal kaya. Sehemat-hematnya. Makanya kita Amsal katakan apa? Ada orang yang memberi ya dengan limpahnya, tetapi semakin bertambah kaya. Tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Ini yang ngomong bukan Ibu Ciara loh. Ini yang ngomong kitab Amsal. Bapak Ibu yang gak setuju jangan protes sama saya. Yang gak setuju ya engkau akan menuai apa yang kau percaya, betul? Ya kalau engkau percayanya begitu ya itulah yang akan kau tuai. Ya, karena saya melihat masih banyak orang percaya yang gak mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ya masih ada orang percaya yang berpikir bahwa susah itu, penderitaan itu, kemiskinan itu adalah bagian daripada salib yang kita tanggung. Ya kalau memang bagian salib yang kita tanggung, untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib membayar semua kutuk dosamu, kutuk sakit penyakitmu, kutuk kemiskinanmu? Untuk apa dia bayar di atas kayu salib kalau engkau masih harus menanggung kutukan itu ya? Nggak masuk akal kan? Kadang orang Kristen, orang percaya itu ya seperti itulah kenyataannya. Iya, yang setuju dengan saya ketik amin. Oke ya. Saya percaya sukacita surgawi, sukacita Roh Kudus ini mengalir juga kepada Bapak Ibu semua ya. Saya sebetulnya mau
membahas banyak tentang ini. Mungkin kita lanjut besok-besok ya. Kalau Tuhan mengizinkan, kita akan lanjut besok-besok bagaimana kebenaran firman Tuhan ini bisa dibuktikan bukan hanya saja di kitab 2 Raja-Raja 4. Firman Tuhan itu harus dibuktikan dengan firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi besok-besok kalau Tuhan izinkan, saya akan bahas dari firman Tuhan yang lain, dari bagian firman Tuhan yang lain yang mensupport, yang mendukung prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Yakni apa? Ketika hidup kita menjadi berkat, maka kita tidak akan mungkin sampai kekurangan. Ya, oke, saya tutup sampai di sini. Saya rasa sudah pukul 7.48, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajarkan kepada setiap kami anak-anak-Mu satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kami saat ini mau hidup menjadi berkat, bukan hanya saja hidup untuk diri kami sendiri. Saat ini ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini kami sudah hidup menurut cara-cara kami sendiri. Kami hanya memuaskan kesenangan kami sendiri. Kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Sehingga kami menutup pintu berkat untuk diri kami sendiri. Saat ini ampuni kami Tuhan, ampuni kami, darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat, kami menyesal, kami mau mulai belajar hidup menjadi berkat, kami mau mulai belajar hidup untuk saling mengasihi orang-orang di sekeliling kami yang berkesusahan, yang berkekurangan. Kami juga mau menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberkati orang lain. Bahkan juga memberkati pekerjaan-Mu di tempat di mana kami beribadah. Kami mau menjadi berkat. Terima kasih Roh Kudus, saat ini ampuni kami. Saat ini hamba-Mu berdoa membawa setiap anak-anak-Mu yang sedang terlilit oleh hutang, yang sedang mengalami pergumulan ekonomi. Ya, taruh tangan-Mu di dada, saya mau berdoa bagi Engkau. Gak mustahil ya Bapak Ibu, ada berkat Tuhan bagi Engkau karena darah Yesus sudah menghancurkan setiap kutuk dosamu di atas kayu salib. Saat ini saya berdoa, darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupmu, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga, kutuk penderitaan, kutuk masa depan. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk roh penyembahan berhala, penyembahan uang, saat ini sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan atas hidupmu. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat atas engkau, berkat kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas engkau. Berkat keuangan, berkat ekonomi dicurahkan atas engkau, atas hidupmu, atas lumbung-lumbungmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berikan hikmat kepadamu sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan untuk membayar hutang-hutangmu. Darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau, ya, sehingga engkau bisa membayar setiap hutang-hutangmu. Ada mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu terima dengan iman, terima. Ya, ketika ada kuasa Tuhan dan ada ucapan berkat, engkau terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin, tergenapi dalam hidupmu. Amin, amin, amin.
Oke, saya percaya firman Tuhan ini sudah menolong Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau hidup menjadi berkat, kita nggak mau hidup untuk diri kita sendiri. Selama kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, maka kebinasaan yang akan kita tuai, karena firman Tuhan itu ya dan amin ya. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, mari engkau taruh tanganmu di dada atau taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan melepaskan berkat Tuhan, berkat kesembuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, jikalau ada dosa-dosa yang engkau belum akui di hadapan Tuhan, akuilah di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri ya, karena bukan kuasa Tuhan yang gak berkuasa, tapi seringkali yang saya lihat itu ada orang yang langsung sembuh, ada orang yang lama, ada orang yang bahkan ada orang yang Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Ya, Tuhan kasih wisdom, Tuhan kasih hikmat kepada saya kenapa gitu ya. Kenapa? Jadi ya banyak hal bukan karena Tuhan tidak mau menyembuhkan. Tuhan sudah membayar harga kesembuhan kita di atas kayu salib. Seringkali kitanya yang membatasi kuasa Tuhan. Kita membatasi kuasa Tuhan bisa karena kita yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bisa karena kita yang tidak percaya akan kuasa Tuhan ya. Bisa karena Tuhan izinkan supaya kita bangkit. Kita jadi pemenang, kita mengalahkan sakit penyakit kita ini, supaya kita juga ya, engkau juga dipakai untuk memberkati orang lain. Oke. Lutut aku dah sembuh, didoain ibu. Sudah nggak sakit lagi lutut saya, ibu. Puji Tuhan ya, Ibu Mani ya, puji Tuhan untuk kesaksiannya. Kesaksian ibu pasti juga akan memberkati Bapak Ibu semua yang saat ini masih sakit. Ya, sekarang saya berdoa. Oke, saya melepaskan berkat kesembuhan. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, sudah mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas hidupmu. Sudah hancur, sudah patah, kutuk penderitaan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar. Demi nama Tuhan Yesus, roh sakit penyakit keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau, berkat kesembuhan, berkat kesehatan. Sekarang turun atas engkau, turun mulai dari kepalamu, turun sampai ke kakimu, dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kesembuhan mengalir, engkau yang sakit, engkau yang masih ada yang sakit lutut, sekarang kuasa Tuhan mengalir, sakit di lututmu sembuh sekarang, sakit di lututmu sembuh sekarang, kuasa Tuhan mengalir. Engkau yang sakit lutut yang sekarang disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar ya, jadi saya tahu apa yang saya merasa ada orang yang sakit lutut saat ini sedang dijamah Tuhan, sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan lututmu. Boleh tulis di komentar siapa itu ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kesembuhanmu ya yang sudah kau berikan. Saat ini saya berdoa, engkau yang sakit tulang belakang, engkau yang sakit pinggul, engkau yang sedang sakit kaki, kuasa Tuhan mengalir, menjamahmu, menjamah tubuhmu, sakit-sakit di tulangmu, sakit-sakit di pinggangmu, di tulang belakang, sakit-sakit di paha, sakit di kaki. Sekarang kesembuhan mengalir, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Nora ya, sakit pinggang, sakit lutut. Ya, sekarang saya berdoa. Ya, Ibu Nora kalau mau didoakan secara khusus boleh naik ke atas ya, boleh klik tombol tamu, saya akan berdoa. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir, sakit di pinggangnya sekarang sembuh. Ya, sakit di pinggangnya sembuh, sakit di lututnya sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus.
tapak kaki, asam uratnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ibu Nora, jangan banyak khawatir ya, jangan banyak bersedih. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, kuasa Tuhan mengalir. Sakit di pinggangnya sekarang sembuh, sakit di lututnya sembuh, kakinya sekarang sembuh sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ibu Nora, apa yang Ibu Nora rasakan sekarang setelah didoakan, apa yang Ibu Nora rasakan boleh tulis di komentar. Untuk Ibu Jenny, saya berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang bikin sakit, ya apapun itu yang mengganggu pencernaanmu, yang mengganggu ususmu sekarang, saya ikat, saya hancurkan, saya usir keluar semuanya, saya cabut keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ususmu sekarang normal, nggak ada perlengketan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk dosa sudah hancur, sudah patah. Hai engkau roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ususmu normal, ususmu baik, pencernaanmu baik, nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sakit yang di ulu hati Kakak Felix. Ya, saya berdoa untuk Kakak Felix. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit lambung, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di ulu hatimu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya, keluar. Bahkan sakit di kepalamu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu hilang sekarang. Sakit di ulu hatimu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Nora, apa yang Ibu rasakan tadi setelah didoakan boleh tulis di komentar. Ya, kesaksiannya Ibu itu pasti akan memberkati Bapak Ibu yang lain yang ada di sini. Ya, saya berdoa juga untuk Ibu Salu, Ibu atau Bapak Salu ya. Di bawah telinga saya berdoa, ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. Saya akan undang naik ke atas ya. Sebentar, saya rubah dulu tombol tamunya ya. Oke. Puji Tuhan tidak sakit lagi. Terima kasih Kakak Felix untuk kesaksiannya, sudah memberkati orang lain yang ada di sini ya. Terima kasih. Ada sakit di bagian perut. Saya berdoa untuk Keyo. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Keyo. Semua kuasa-kuasa sakit penyakit saat ini saya hancurkan, saya patahkan atas Keyo dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa sakit penyakit saya usir keluar dari Keyo dalam nama Tuhan Yesus. Perutnya sekarang sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit perutnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya normal, asam lambungnya normal, lambungnya nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kesembuhan mengalir atas anak Keyo dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk kesembuhanmu. Ya, Kakak Hani sakit apa? Boleh tulis di komentar. Nanti saya undang naik ke atas. Kakak Hani harus klik tombol tamu. Shalom Bu, doain pundak pinggang saya sembuh. Ibu Nurlina boleh naik ke atas. Nanti saya undang.
untuk naik ya. Ibu Nora udah saya undang, mungkin itunya jelek ya internetnya. Saya berdoa juga buat Ibu Yunita, kuasa Tuhan mengalir untuk kaki sebelah kirinya. Kaki sebelah kirinya sekarang kuasa Tuhan mengalir. Semua rasa sakitnya saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Urat syaraf bahkan tulang yang bergeser sekarang saya perintahkan urat syarafnya normal, tulangnya kembali bergeser, kembali normal posisinya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kakinya yang sebelah kiri sakitnya hilang. Sekarang kuasa Roh Kudus mengoperasi Ibu Yunita, kuasa Roh Kudus mengoperasi Ibu Yunita. Sekarang sakit di kaki kirinya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Nora ya, udah sembuh tak rasa sakitnya. Oh puji Tuhan ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Ibu Hani, oke saya undang deh naik ya. Ya, Ibu Yunita, apa yang Ibu rasakan setelah saya doakan kaki kirinya? Kuasa Roh Kudus yang mengoperasi kaki kirinya Ibu Yunita. Sekarang ya, dioperasi, dikembalikan normal. Syarafnya, jaringannya, ototnya, dan tulangnya dikembalikan normal. Sekarang dikembalikan ke dalam posisi normal sebelum ketabrak. Dan sakit di kaki kirinya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Yunita, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Shalom, dengan siapa nih Kakak Hani? Boleh ya, dengan siapa nih saya bicara? Kak Hani? Dengan Hani. Ya, Kak Hani, apa yang bisa dibantu? Berdoa untuk lepas dari segala tanggungan hutang. Tanggungan hutang. Ya, Ya, dan ya, pusing yang setiap hari. ya, Ibu Hani tadi saya udah share kebenaran firman Tuhan ya. Itu kebenaran firman Tuhan itu harus kita lakukan. Oke, Ya, saya berdoa untuk Ibu Hani. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Hani. Saat ini ampuni segala dosa-dosanya, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa atas Ibu Hani. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan dia hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Saat ini semua kekhawatiran, kecemasannya atas hutang pihutang saat ini saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Tuhan, sukacita surgawi atas Ibu Hani saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya merasa Ibu Hani selama ini khawatir, cemas ya akan keadaan ekonomimu. Ya, kau sudah berusaha sana sini, tetapi apa yang kau dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang engkau butuhkan. Tetapi firman Tuhan berbicara kepadamu hari ini, carilah Tuhan terlebih dahulu, ya kasihilah Tuhan terlebih dahulu, maka semua yang engkau butuhkan itu otomatis Tuhan akan nambahkan kepadamu. Carilah Tuhan karena tidak akan kekurangan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak pernah akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 10. Ya, bukan rancangan Tuhan bagi engkau sehingga engkau hidup dalam hutang pihutang, itu bukan rancangan Tuhan, itu rancangan setan, rancangan iblis ya. Itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan untuk hidupmu adalah engkau menjadi berkat, engkau diberkati berlimpah-limpah sehingga engkau bisa menjadi berkat, bukan untuk hidupmu sendiri, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi berkat. Saya melepaskan berkat Tuhan ini kepada Ibu Hani.
Dalam nama Tuhan Yesus, Terima kasih. saya melihat ada langit, ada awan yang terbuka dan tercurah hujan. Amin. Saya melihat, Amin. jadi hujan berkat ini tercurah atas Amin. Ibu Hani. Yang Terima engkau terima kasih dengan Tuhan. iman dalam Terima nama kasih Tuhan Yesus Tuhan. tergenapi dalam hidupnya Ibu Hani. Amin. Terima Dalam nama kasih Tuhan Yesus. Tuhan. Amin, amin, Terima amin. kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Ibu Hani, Amin. jangan lupa ya, hidupi kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya bagikan. Tadi Ibu Hani ikut dari awal atau enggak? Baru separuh tadi, sudah hampir selesai. Oh, Ibu Hani bisa ikut di YouTube saya nanti. Bisa ngulang karena ini Iya. adalah kebenaran firman. Bagaimana saya juga keluar dari hutang piutang saya ya, ketika saya dengar-dengaran akan suara firman, ketika saya mau jadi pelaku firman, karena kebenaran itu selama hanya di kepala belum dilakukan itu tidak akan menyelamatkan kita. Oh ya. Oke, Ya. Bu Hani, Ya. Tuhan Yesus mengasihi Bu Hani. Ya, Amin. Terima kasih Bu Tiara. sama-sama. Tuhan Yesus mengasihi. Ini kaki masih biru-biru. Shalom Ibu Nana. Ibu Nana, kita berdoa buat Ibu Nana ya. Ibu Nana mau naik ke atas kah? Ya. Oke. Boleh lihat di sini ya. Di mana ya? YouTube saya itu apa ya? Saya juga lupa ya, Ibu. Ini yang punya YouTube lupa. Soalnya Ciara Adam namanya, Bu. Ciara Adam, tapi banyak. Ntar sebentar ya, sebentar. Saya juga lupa. Kasihan deh yang punya aja lupa. Bentar ya. Ciara Adam tanpa spasi. Ciara Adam tanpa spasi. Tapi jangan lihat yang itu ya, Bapak Ibu, jangan lihat yang kalau mukanya muka bule berarti bukan muka ini, berarti itu bukan punya saya. Sebentar ya, saya lihat. Oh ya, tulisannya @akeong Ciara, A-nya double A ya, sama seperti nama TikTok saya, Ciara Adam gitu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ yang pelajaran hari ini tentang berkat Tuhan, berkat keuangan. Kasihan sekali Kakak Orlan, aku pernah cari nggak ketemu Kak. Oh oke ya, iya. Pokoknya CI, Charlie, India, A, Alpha, A lagi Alpha, jadi double A, R, Romeo, A, Adam. Nanti kalau enggak saya tuliskan ya, udah gitu Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Ya Ci, kalau cari sendiri susah, ya kasihan ya. Atau saya salah. Ya bener Bu Esther, terima kasih sudah menuliskan ya. Terima kasih. Bisa lihat di saya punya itu channel. Oke, saya juga pernah cari. Oh gitu. Ya terima kasih untuk masukannya ya. Oke, sekarang makanya kali ya yang nonton sedikit, kasihan banget. Padahal kalau Bapak Ibu menghidupi kebenaran firman Tuhan ya, aduh, ini adalah mutiara-mutiara, engkau akan bangkit lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu ya. Bukan dengerin sayanya, tapi dengerin kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan itu, engkau akan bangkit lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Bukan hanya saja dalam keuangan, tapi dalam mengalahkan sakit penyakit, ya, mengalahkan semua tantangan dalam hidupmu. Karena kan seringkali kita ya itu tadi Kristen tapi kita nggak ngerti gitu. Oke, kita kembali mendoakan yang sakit ya. Tadi siapa? Ibu Nana. Mari kita berdoa buat Ibu Nana. Oke, saya berdoa buat Ibu Nana ya. Ibu Nana mau dipanggil naik ke atas? Panggil ya, seru kalau ada Ibu Nana.
Oke. Shalom Bu Nana. Bu Nana bisa open cam nggak sih? Kalau open cam nggak bisa ya. Shalom Bu Nana, apa Bisa dong. kabar? Apa kabar? Eh, Berantakan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rambutnya Saya juga berdiri-berdiri lihat. nggak apa-apa. Ya sekali-kali Bu Esther harus buka kamera juga ya. Jadi kita Sama kayak bisa saya kalau lanjutin. bangun tidur juga rambutnya berdiri-berdiri gitu, makanya nggak mau buka kamera. Nggak apa-apa. Ini juga terus terang ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kan apa mungkin adanya, Bu. gimana? Iya Gimana Bu Bu Nih Nana, ya, Nana? nggak kasih lihat apa-apa. ya. Nih kasih lihat. Mana? Oh iya 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 iya. Jadi sekarang gimana Ibu, sakit ya? Sakit sih enggak, cuman kayak aneh aja gitu. Kalau dipencet gini nih, agak ngilu gitu. Nggak Oh, usah dirasa-rasa Bu Nana, itu sudah sembuh. Lihat nih. nah itu yang benar kata Bu Esther. Yang Memang benar udah sembuh. Karena udah bilang udah sembuh. Cuman biru-biru aja. oh gitu. Jadi ngapain dong dipanggil naik ke atas? Ya udah kita doakan Cuman ya dikasih buat lihat Ibu Nana. aja. Mau diapain Dikasih ini? lihat aja gitu. Ya udah kita doakan ya Itu buat supaya hilang tinggal pakai celana panjang aja Bu Nana. tinggal pakai celana panjang. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita memang suka bercanda di sini, kita nyantai aja ya. Ini bukan pendeta mengkhotbah, berkhotbah gitu enggak. Kita di sini sama-sama sharing, kita keluarga, kita sama-sama belajar kebenaran firman. Oke, saya mau berdoa buat Ibu Nana ya. Bu Esther, mari kita berdoa buat Ibu Nana. Bapa di surga, hamba-Mu membawa Ibu Nana ke dalam tangan-Mu saat ini. Biarlah kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir sekarang, mengalir memenuhi hati dan pikirannya Ibu Nana. Semua rancangan setan iblis atas Ibu Nana sudah hancur, sudah patah atas Ibu Nana dalam nama Tuhan Yesus. Semua janji-Mu kepada Ibu Nana tergenapi, masa depan yang penuh dengan sukacita. Ibu Nana dipakai menjadi pendoa, Ibu Nana dipakai untuk membebaskan orang yang terbelenggu, Ibu Nana akan dipakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, untuk memberitakan firman Tuhan. Ibu Nana akan dipakai menjadi berkat. Ibu Nana tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan di hari tuanya, hari tua yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bukan masa tua yang kesepian sendirian, bukan, tetapi masa tua yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dikelilingi oleh banyak orang yang mengasihi Ibu Nana. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman, amin. Itu kata-kata nubuatan dari, maksudnya buat Ibu Nana declare itu sampai tergenapi dalam hidup Ibu Nana ya. Bapak Ibu, kalau engkau menerima kata-kata nubuatan itu ya, jangan dilupakan begitu aja. Kata-kata nubuatan itu engkau harus perkatakan terus. Ya, imani, perkatakan sampai itu tergenapi dalam hidupmu. Akan ada cobaan, iya. Akan ada ujian, iya. Nggak mungkin nggak ada ujian, nggak mungkin ya. Selalu ada, tetapi engkau harus tetap pegang kata nubuatan itu sampai itu tergenapi dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kalau gitu Ibu Nana ya. Ya, saya disconnect dulu ya. Terima kasih, sudah sembuh. Ya, terima kasih sudah sembuh. Jadi nggak didoain karena udah sembuh. Oke, shalom. Oke, kalau gitu saya kayaknya mohon maaf, saya harus pamit dulu ya. Ada urusan, ada yang harus saya lakukan ya. Jadi mohon maaf, minta tolong bantu saya. Oh, oke. Ini ya, saya Itu maaf Bu Cindy, itu caranya ya Bapak Ibu yang belum tahu caranya mencari YouTube. Ini akunnya Bu Ciara ini tinggal diketuk gitu. Nanti kan di bawahnya itu muncul nama YouTube-nya. Jadi gampang kan begitu caranya.
Oh iya betul-betul Ibu Ya, Hesti. ada di bionya Bu Ciara ini loh. Tinggal akun ini diketuk nanti ada di bawah nama Bu Ciara itu ada nama YouTube-nya. Ya, terima kasih Bu Esther, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan hari ini. Terima kasih untuk semua jiwa-jiwa yang sudah terberkati, yang mengalami kekuatan, yang mengalami terobosan, yang mengalami mukjizat, yang mengalami kesembuhan. Kami hari ini mau masuk ke hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Bu Esther sudah mendoakan. Terima Sama-sama. kasih semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.